Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang menegakkan moderasi beragama dalam berbangsa. 1. Pengertian moderasi beragama. Makna moderasi sebagai pemahaman sikap terpuji yang dibangun dengan ajaran yang lurus, pertengahan, tidak kurang dan tidak lebih dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku sehingga menjadikan seseorang tidak ekstrim dalam menyikapi segala hal. Dalam konteks agama, moderasi dipahami oleh penganut dan pemeluk Islam dikenal dengan istilah Islam wasatiyah atau Islam moderat, yaitu Islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta dan kedamaian, toleran, menjaga nilai luruh yang baik, menerima setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan, dan menerima setiap fatwa karena kondisi geografis, sosial, dan budaya. Prinsip yang menjadi ciri moderasi beragama. Yang pertama ada wasatiyah atau mengambil jalan tengah, yaitu pandangan yang mengambil jalan pertengahan dengan tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama. Jalan tengah ini dapat berarti pemahaman yang memadukan antara teks ajaran agama dan konteks kondisi masyarakat. Yang kedua ada tawazun. Tawazun merupakan pandangan keseimbangan, tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan. Jika ditelusuri, istilah tawazun berakar dari kata mizan yang berarti timbangan. Islam adalah agama yang seimbang, menyeimbangkan antara peranan wahyu ilahi dengan menggunakan akal rasio, serta memberikan bagian tersendiri bagi wahyu dan akal. Dalam menjalani hidup, Islam mengajarkan untuk bersikap seimbang antara ruh dengan akal, akal dan hati, hati nurani dan nafsu dan sebagainya. Dari uraian di atas, tawazun dipahami dalam konteks moderasi adalah berperilaku adil, seimbang tidak berat sebelah, dibarengi dengan kejujuran sehingga tidak bergeser dari garis yang telah ditentukan. Sebab ketidakadilan merupakan cara merusak keseimbangan dan kesesuaian jalannya alam raya yang telah ditetapkan oleh Allah Sang Maha Kuasa. Yang ketiga ada i'tidal, lurus dan tegas. Istilah i'tidal berasal dari kata bahasa Arab yaitu adil yang berarti sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. I'tidal merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuatu dengan porsinya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan berperilaku adil kepada siapa saja dalam hal apa saja, dan diperintahkan untuk senantiasa berbuat ihsan dengan siapa saja. Karena keadilan inilah menjadi nilai luhur ajaran agama. Omong kosong kesejahteraan masyarakat terjadi tanpa adanya keadilan. Yang keempat ada tasamu atau toleransi. Tasamu jika ditinjau dari bahasa Arab berasal dari kata samu yang berarti memudahkan. Sedangkan menurut KBBI, toleransi berarti bersifat menghargai, membiarkan, membolehkan, dan sesuatu berbeda ataupun berlawanan dengan pendirian sendiri. 5. Musawah atau persamaan. Musawah berarti persamaan derajat. Islam tidak pernah membeda-bedakan manusia dari segi personalnya. Semua manusia memiliki derajat yang sama di antara manusia lainnya, tidak pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, maupun budaya dan pangkat, karena semuanya telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Manusia tidak dapat hak untuk merubah ketetapan yang telah ditetapkan. 6. Syura atau musyawarah. Istilah syura berakar dari kata syawara yusawiru yang memiliki arti memberikan penjelasan, menyatakan atau mengambil sesuatu. Dalam konteks moderasi, musyawarah merupakan solusi untuk meminimalisir dan menghilangkan prasangka dan perselisihan antar individu dan kelompok. Karena musyawarah mampu menjalin komunikasi, keterbukaan, kebebasan berpendapat serta sebagai media silaturahmi sehingga akan terjalin sebuah hubungan persaudaraan dan persatuan yang erat dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah insaniyah. 7. Islah atau reformasi. Islah berakar dari kosakata bahasa Arab yang berarti memperbaiki atau mendamaikan. Dalam konsep moderasi, Islam memberikan kondisi yang lebih baik untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman atas dasar kepentingan umum dengan berpegang pada prinsip memelihara
nilai-nilai tradisi lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai tradisi baru yang telah baik demi kemaslahatan bersama. 8. Aulawiyah atau mendahulukan prioritas. Aulawiyah adalah bentuk jamak dari kata al-aula yang berarti penting atau prioritas. 9. Tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Tatawur wa ibtikar merupakan sifat dinamis dan inovatif yang memiliki pengertian bergerak dan pembaharu, selalu membuka diri untuk bergerak aktif dan berpartisipasi untuk melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman untuk kemajuan dan kemaslahatan umat. Yang terakhir ada tahaddur, berkeadaban. Berkeadaban memiliki banyak konsep. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan cikal bakal sebuah peradaban. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki seseorang, maka akan semakin luas memandang. Luasnya pandangan menjadikannya melihat segala sudut arah sehingga akan menjadi pribadi yang bijaksana. Kebijaksanaan atau hikmah tercermin dalam tingkah laku berupa adab atau moralitas yang tinggi dan mulia. Selanjutnya ada pembahasan tentang praktek moderasi beragama pada masyarakat multikultural. 1. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis laboratorium moderasi beragama. Lembaga pendidikan sangat tepat menjadi laboratorium moderasi beragama. Seperti apa yang telah dipahami bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki ragam suku dan agama. Indonesia memiliki kekhasan yang unik, tetapi penuh dengan tantangan. Disinilah pentingnya batu pertama. Moderasi beragama dibangun atas dasar filosofi universal dalam hubungan sosial kemanusiaan. Lembaga pendidikan menjadi sarana tepat guna menyebarkan sensitivitas peserta didik pada ragam perbedaan. Membuka ruang dialog, guru memberikan pemahaman bahwa agama membawa risalah cinta bukan benci, dan sistem di sekolah leluasa pada perbedaan tersebut. Yang kedua, ada pendekatan moderasi sosio-religius dalam beragama dan bernegara. Istilah moderasi sosio-religius merupakan sebentuk terjemahan dari konsep teanthropocentrik dan integralistik. Artinya, yang kita tumbuh kembangkan bukan hanya tentang nilai dalam ajaran-ajaran agama, melainkan juga sekaligus tentang kepekaan-kepekaan sosial dalam kehidupan bernegara. Hubungan antara agama dan negara memang idealnya diposisikan saling berdampingan dan beriringan, bukan saling berhadap-hadapan. Rahmatan likulil ghairi akilin, maksudnya adalah selain kepada siapa saja, kita juga harus bersikap rahmat kepada apa saja. Penafsiran dua model relasi rahmat kepada siapa dan apa saja sekaligus ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dengan menghadirkan bukti-bukti kedua sikap rahmat yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Rahmat kepada siapa saja karena kita hidup tidak hanya dengan manusia tetapi juga dengan lingkungan di sekitar kita. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.